Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas irisan kerucut yaitu parabola, part yang kedua yaitu tentang persamaan parabola yang berpuncak di titik P 0,0. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita mencoba menurunkan persamaan parabola yang berpuncak di titik P 0,0. Jadi misalkan ini ada parabola di bidang koordinat terbuka ke kanan, memiliki titik fokus F, dan garis arah atau direktrix G. Puncak parabola berada di titik P yang koordinatnya 0,0. Oke, nah ada satu unsur penting lagi pada parabola, yaitu P kecil atau parameter. P kecil atau parameter itu adalah jarak antara titik puncak parabola, P, dengan titik fokus parabola, F. Jadi ini jaraknya P kecil. Di sini dimutlak, kenapa? Karena nilai P kecil bisa saja negatif. Kalau misalkan di parabola horizontal, kan bisa terbuka ke kanan atau ke kiri ya. Kalau parabolanya seperti ini terbuka ke kanan, itu nilai P kecilnya positif, lebih besar dari 0. Sehingga mutlak P kecil ya sama dengan P kecil. Karena kan mutlak bilangan positif ya sama dengan bilangan itu. Mutlak 3 sama dengan 3. Mutlak 2 sama dengan 2. Kapan P kecil bernilai negatif? Kalau di parabola horizontal seperti ini, P kecil bernilai negatif itu artinya titik fokus di sebelah kirinya titik puncak, berarti di sini. Atau dengan kata lain, parabolanya terbuka ke kiri, seperti ini ya. Itu kalau di parabola horizontal. Kalau parabola vertikal gimana? Ya prinsipnya sama. Kalau misalkan terbuka ke atas, berarti P kecilnya positif. Kalau terbuka ke bawah, P kecilnya negatif. Itu ya. Nah, sekali lagi di sini saya ulangi, karena parabolanya terbuka ke kanan, berarti nilai P kecilnya lebih besar dari 0. Jadi P lebih besar dari 0, P kecilnya. Sehingga mutlak P sama dengan P. Nah, lalu kita kembali ke definisi parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik fokus dan terhadap garis arah. Titik puncak parabola itu juga terletak pada parabola, sehingga jarak titik puncak parabola ke titik fokus parabola sama dengan jarak titik puncak parabola ke garis arah atau direktrix. Jadi kalau misalkan jarak P ke F ini sebesar mutlak P kecil atau yang sama dengan P kecil ya karena positif ya, maka jarak P ke garis G atau dalam hal ini diwakili oleh titik A, jarak AP itu juga mutlak P kecil atau sama dengan P kecil juga karena P kecil nilainya positif. Paham ya? Nah, berikutnya, misalkan ada titik sembarang terletak pada parabola, misalkan titik B. Titik B ini koordinatnya sembarang ya, nggak tahu. XB, YB, anggaplah seperti itu. XB, YB. Maka, menurut definisi parabola, jarak titik B ke titik F sama dengan jarak titik B ke garis G, garis arah atau direktrix. Misalkan di sini diwakili oleh titik C. Perpotongan dari garis yang ditarik dari titik B dan tegak lurus garis G. Itu kan pasti jarak ya, jarak terdekat. Jadi di sini kita kasih tanda siku-siku. Maka di sini bisa kita tulis BF sama dengan BC. Kita kasih tanda di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, dari persamaan BF sama dengan BC ini, kita akan coba turunkan persamaan parabola yang berpuncak di titik P 0,0 ini. Caranya gimana? Kita pakai rumus jarak dua titik. Dua titik antara B dan F dan dua titik antara B dan C. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke rumus jarak dua titik, kita cari dulu koordinat masing-masing titik yang terlibat ini. 3 titik ya, berarti ada titik B, titik F, dan titik C. Titik B tadi kan kita misalkan XB, YB. Saya tulis ulang lagi di sini. B itu koordinatnya XB, YB. Lalu titik F gimana? Gini. Titik F ini kan berada di sumbu X yang berjarak P di sebelah kanannya 0,0 atau titik puncak. Berarti kalau jarak dari titik puncak ke titik fokus itu P kecil, maka koordinat dari F itu pasti P kecil, 0. Gitu kan ya? Misalkan P kecilnya 3, jarak antara titik puncak dan titik fokus itu 3. Titik fokus di sebelah kanannya titik puncak sejauh 3. Titik puncak 0,0, berarti titik fokus 3,0. Gitu kan? Jadi kalau jaraknya itu P kecil, berarti titik fokus P, 0. Berikutnya C. C itu di sini ya. C itu koordinatnya, kalau kita lihat absisnya dulu ya. X-nya berarti kan kalau kita tarik ke sini ke titik A. Titik A ini berjarak P juga di sebelah kirinya titik puncak 0,0.
Karena A ini di sebelah kirinya P, berarti aksisnya titik C ini atau titik A ini min P. Koma, ordinatnya ini. Ordinatnya apa ini? Ordinatnya kalau kalian lihat, garis CB ini kan garis horizontal. Berarti ordinatnya B sama dengan ordinatnya C. Berarti ini sama-sama YB, ya kan? Ordinatnya C ini YB, ordinatnya B YB. Ya, jadi di sini ordinatnya C atau YC itu sama dengan YB. Oke, kita masuk ke rumus jarak dua titik. Kalau DF berarti kan, ingat ya, rumus jarak dua titik berarti akar XF min XB dalam kurung kuadrat. Ini kan ya, plus Y-nya. YF min YB dalam kurung kuadrat. Kan gini, rumus jarak dua titik. Sama dengan akar, sekarang jarak antara B ke C. Berarti XC, kurung ya, XC min XB dalam kurung kuadrat plus YC min YB dalam kurung kuadrat. Sekarang kita masukkan. Tapi sebelum kita masukkan, ini kan kiri akar, kanan akar. Kita kuadratkan kedua ruas sehingga akarnya hilang, ya kan? Setelah akarnya hilang, kita masukkan yang diketahui. Langsung aja kita masukkan kurung XF itu P kecil ya. Min XB biarkan, XB tetap XB, kuadrat, plus YF, Y-nya F itu 0. Min YB, biarkan YB, dalam kurung kuadrat, sama dengan yang kanan akarnya juga hilang. XC itu min P. Min P, min XB biarkan, kuadrat, plus YC itu YB. Min YB dalam kurung kuadrat. Kita hitung. P min XB dalam kurung kuadrat kita jabarkan menurut prinsip aljabar, berarti P kuadrat min 2P XB plus XB kuadrat. Ini 0 min YB kan ya min YB ya, dikuadratkan jadi plus YB kuadrat. Sama dengan ini A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A-nya min P, dikuadratkan berarti P kuadrat min 2AB. Min 2 kali min P kali XB, berarti jadi plus 2P XB min XB dikuadratkan plus XB kuadrat. Nah, yang kanan ini YB min YB kan 0, dikuadratkan ya 0, jadi nggak usah. Langsung aja di sini. Yang sama di ruas kiri dan kanan bisa dicoret, P kuadrat sama P kuadrat, coret. Lalu XB kuadrat sama XB kuadrat, coret. Jadi tinggal ini. Nah, ini min 2P XB ini pindah sekalian ke ruas kanan. Jadi di ruas kiri tinggal YB kuadrat sama dengan yang kanan 2P XB plus 2P XB lagi. Jadi 4P XB. Nah, B ini kan tadi titik bebas yang terletak pada parabola. Kan persamaan ini nggak hanya berlaku untuk titik B aja, kan titik sembarang berlaku. Ya, jadi di sini indeks B bisa kita hilangkan. Ya, asalkan Y dan X ini merupakan titik yang terletak pada parabola. Sehingga kalau indeks B dihilangkan menjadi Y kuadrat sama dengan 4PX. Ini adalah persamaan parabola yang berpuncak di titik P 0,0. Oke. Nah, ini tadi ada dua macam kemungkinan ya. Sempat saya singgung sedikit di awal. Kalau misalkan P-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke kanan. Dan kalau misalkan P kecilnya lebih kecil dari 0, parabolanya terbuka ke kiri. Nah, pertanyaannya kalau misalkan persamaan parabola yang berpuncak di titik P 0,0 tapi parabola vertikal gimana? Gampangnya gini, tidak perlu saya buktikan, tapi prinsipnya sama. Tinggal dibalik aja X sama Y-nya. Jadi kalau misalkan persamaan parabola horizontal itu Y kuadrat sama dengan 4PX, maka kalau persamaan parabola vertikal, Y-nya diganti X, X-nya diganti Y. X kuadrat sama dengan 4PY. Ini adalah persamaan parabola vertikal, terbuka ke atas atau ke bawah, yang berpuncak di titik P 0,0. Kalau misalkan P-nya positif, lebih besar dari 0, parabolanya terbuka ke atas. Kalau misalkan P-nya negatif, lebih kecil dari 0, parabolanya terbuka ke bawah. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya di sini, kalau kalian masih ingat, ada satu unsur penting dari parabola, yaitu latus rectum. Di sini kita akan coba mencari persamaan dan panjang dari latus rectum. Latus rectum merupakan tali busur terpendek yang melalui titik fokus F. Ini. Ya kan? Masih ingat ya? Misalkan di sini dilambangkan sebagai L1, L2. Kita akan mencoba mencari persamaan dari latus rectum ini apa? Dan panjangnya berapa? Yang pertama persamaannya. Kalau persamaannya gampang.
garis vertikal itu persamaannya pasti X sama dengan sesuatu. Sesuatu itu berapa? Ya, kita lihat ini aja, absisnya F. Kan latus rektum itu melalui titik F. F tadi koordinatnya P, 0. Berarti ini kan ya P kecil ya. Atau di sini, latus rektum bisa kita simpulkan. Latus rektum dari parabola yang berpuncak di titik P 0,0 untuk yang parabola horizontal itu LR, titik 2, persamaannya X sama dengan P. Kalau parabola vertikal gimana? Ya, kita bisa kembangkan sendiri. Berarti LR-nya Y sama dengan P. Karena kalau misalkan parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah seperti ini, latus rektumnya berarti garis horizontal. Garis horizontal berarti Y sama dengan. Jadi Y sama dengan P. Oke? Nah, sekarang kita coba cari panjang latus rektum. Sebelum kita cari panjang latus rektum, kita harus cari dulu berapa koordinat L1 dan L2. Gini, L1 dan L2 maupun juga F ini memiliki kesamaan, yaitu terletak pada garis X sama dengan P, atau absisnya pasti P kecil. Ya, gampangnya gini, koordinat L1 dan L2 itu dicari dengan memotongkan atau mensubstitusi garis latus rektum dengan persamaan parabola. Jadi persamaan latus rektum X sama dengan P ini kita substitusikan ke persamaan parabola. Ini, kita cari Y-nya berapa. Kita masukkan ya, kan Y kuadrat sama dengan 4PX. X-nya diganti sama P. Diganti sama X-nya latus rektum. Berarti Y kuadrat sama dengan 4P dikali P. Atau Y kuadrat sama dengan 4P kuadrat. Y kuadrat sama dengan 4P kuadrat, berarti Y sama dengan plus minus ya, jangan lupa ya, bukan cuma 2P ya, plus minus 2P. Kalau plus minus 2P berarti logikanya gini, kan tadi F itu koordinatnya P, 0. Berarti L1 itu yang atas, berarti P, Y-nya yang ini, 2P. Ya kan? Yang bawah berarti, yang L2 berarti P, min 2P. Ya, gini logikanya. Ini ordinatnya 2P. Berarti kalau misalkan kita tarik garis putus-putus ke kiri, ini 2P. Yang ini, yang L2 kita tarik garis putus-putus ke kiri, ini min 2P. Ya kan? Dari 2P ke 0 kan 2P. 0 ke min 2P jaraknya juga 2P. Berarti total dari L1 ke L2 ini berapa berarti? 2P tambah 2P atau 2P kali 2. Sehingga kita dapatkan panjang latus rektum. Kita kasih gini ya, mutlak. Itu artinya panjang latus rektum. Kalau cuma LR aja itu latus rektumnya, persamaan latus rektumnya berapa? X sama dengan berapa atau Y sama dengan berapa? Kalau ada tanda mutlak artinya panjang. Panjang latus rektum pada parabola itu sama dengan 4P. Tapi hati-hati. Nilai P kecil itu bisa negatif untuk parabola terbuka ke kiri. Jadi kalau P kecilnya negatif, kan yang namanya panjang nggak mungkin negatif. Ya sudah, kita kasih mutlak aja. Jadi panjang latus rektum untuk parabola itu mutlak 4P. Dan ini juga berlaku untuk parabola yang vertikal. Sama aja. Jadi rumus panjang latus rektum sama dengan mutlak 4P itu berlaku universal untuk semuanya. Baik parabola terbuka ke kanan, ke kiri, ke atas, maupun ke bawah. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.